menurut kami ya mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya kan, kita lihat prestasinya. Tanpa banyak basa-basi itu, banyak omon-omon, Begawan secara tegas menolak rencana pemerintah untuk memberi gelar pahlawan nasional. Meski mungkin sekarang ini sudah banyak yang lupa atau malah nggak tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh mantan penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Kalau dari berbagai informasi yang tak baca, Kementerian Sekretariat Negara menerima pengajuan usulan dari Kemensos. Ada daftar siapa yang bisa diberi gelar pahlawan nasional. Ya salah satunya Pak Harto, presiden kita yang kedua. Ya kita ingatlah apa yang dia lakukan. Dan saya merasakan begitu beratnya waktu saat itu. Dalam berpendapat maupun apa saja sangat tertekan waktu itu. Termasuk juga masalah peristiwa-peristiwa politik yang sedang berlangsung tahun-tahun yang lalu. Sekitar tahun 70-an dan sebagainya. Nah, jadi Menseknek, Bung Prasetyo Hadi, itu menerima daftar 10 nama. Yang tahun ini diusulkan buat menerima gelar pahlawan nasional. 6 nama usulan tahun kemarin yang belum dipenuhi dan 4 usulan nama baru. Nah, nama Pak Harto itu masuk daftar usulan lama, termasuk yang 6 nama. Nah, kita sudah mendengar tadi, apa dasar yang diajukan Menseknek buat ngasih gelar pahlawan nasional ke Pak Harto. Bung Pras nyebut dalih pertama itu sudah sewajarnya. Jadi sewajarnya yang gimana ini? Yang kedua, mendapat penghormatan dari bangsa dan negara. Itu boleh, memang dia mantan presiden ya harus mendapatkan penghormatan. Yang ketiga, jangan selalu melihat kurang tetapi juga prestasinya. Dan keempat, di Indonesia sampai di titik sekarang, itu jasa para presiden sebelumnya juga. Iya. Lalu kelima, tidak mudah jadi presiden. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Masalah yang dihadapi dan tantangan-tantangan lain. Nah, kelima, dasar mengapa Pak Harto harus diberikan gelar pahlawan nasional yang diajukan oleh Menseknek. Dari apa yang diutarakan Menseknek bisa kita tangkap. Ini kaya digolek-golek alasan, dicari-cari kan, digatruk-gatruk kayak. Satu-satu akan Begawan bedah ini. Atas argumen yang tadi diajukan oleh Menseknek. Yang pertama, kata menteri yang juga politisi Gerindra itu, pemberian gelar pahlawan nasional sebagai hal yang wajar. Nganyuknya wajar itu kayak apa? Kan nggak jelas tuh indikatornya wajar. Sebagai pejabat, apalagi dapat tugas baru sebagai jubir dalam menyampaikan apa yang mau dijalankan pemerintah, mbak konkret, detail gitu loh. Wajar itu konteksnya seperti apa? Ini kan nggak jelas. Maksudnya wajar itu kayak gimana? Seorang layak dan tidak dapat gelar pahlawan nasional. Kan sumir, abu-abu. Enggak harus dan selalu lah. Andai mantan presiden itu dapat gelar pahlawan nasional. Lah nek Bung Karno mau bagaimanapun, sekontroversi apapun, jasa memproklamirkan kita sebagai negara dan bangsa sehingga merdeka. Menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan. Itu prestasi yang nggak bisa ditiru sama orang lain dan presiden yang lain. Indonesia bisa berdiri, jelas kontribusinya bersama Muhammad Hatta dan para tokoh-tokoh nasional yang lain. Nah, alasan kedua yang disampaikan pemerintah adalah gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghormatan dan dari bangsa dan negara. Nah, gini loh, ini meskipun itu ya wajar lah, pasti dihormati. Dalam berbagai informasi maupun catatan sejarah, nggak ada yang menutupi presiden kedua, Pak Harto ini. Nggak ada warga negara, ormas dan institusi yang tidak mengakui bila Soeharto pernah jadi presiden, ya maka dihormati. Tidakkah itu masuk sebagai penghormatan juga? Ya.
Masa yang kayak begitu belum cukup? 32 tahun loh. Ingat, Pak Harto juga dapat pangkat jenderal bintang 5. Bintang 4, harus kebuai pundak bintang 5. Setara sama Panglima Besar Jenderal Sudirman. Meski tidak ikut di medan perang waktu memerdekakan Indonesia, kurang apa lagi penghormatan bangsa dan negara? Apa mantan presiden yang tidak menyandang pahlawan nasional berarti kita nggak menghormati dia? Kan nggak begitu. Mas, ngasal ini. Angel lah kalau gini. Nah kemudian terkait argumen yang ketiga. Soal mengapa gelar itu bisa diberikan. Tadi disebut Pak Menteri, jangan selalu melihat kurangnya tetapi juga prestasinya. Weh lah piye ini? Kok bisa begitu Pak? Ini Pak Pras waktu dulu apa nggak baca yang dilakukan Pak Harto zaman Orde Baru? Kasus Pulau Buru, penembakan misterius, Tanjung Priuk, Talang Sari, Dom Aceh dan Papua, Kedung Ombo, dan lain-lainnya. Semua kasus mengandung pelanggaran HAM berat. Dan hingga sekarang tidak pernah tuntas. Lalu tinimbang mempertimbangkan ngasih gelar pahlawan nasional, justru tugas yang jauh lebih penting bagi negara. Itu menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah diperbuat pada masa Orde Baru. Coba dong Pak Pras tanya-tanya. Datang itu para korban atau keluarganya yang masih hidup atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang tak sebut tadi, dengarkan suara mereka. Apakah bersedia melupakan kejahatan masa lalu? Atau kepedihan keturunan korban yang sudah hilang? Dulu anggar ora nurut Partai Kuning ngurus KTP angel. Salah satu contoh yang paling sederhana bagi masyarakat umum. Nah, tunjukkan fakta. Kantor PBB urusan obat-obatan dan kriminal serta Bank Dunia itu mengeluarkan sebuah laporan pada tahun 2007. Intinya, Pak Harto disebut sebagai pemimpin dunia paling korup abad 20. Menempati peringkat pertama loh. Kalau yang sekarang UCCRP itu peringkat kedua. Ya maaf, saya harus nyenggol itu karena sama-sama diberi sematan pemimpin terkorup di dunia. Jumlah aset negara yang dikorupsi mencapai 15-35 miliar dolar US dolar. Tahun dulu kan ya banyak. Nah, Om Penggawal angel ini mau ngitung nominal itu seberapa gede. Ya nek dirupiahkan untuk sekitar ya 240 triliun hingga 500 sampai 600 triliun. Apura ora umum. Wedian tenan. Lah ngono didadekke pahlawan nasional. Kan repot ini. Om Begawan nggak ngarang. Ini bisa dicari sendiri. Data-data yang saya sampaikan itu akurat. Sebenarnya ngomongin tinggalan buruk dia itu sehari penuh nggak akan habis. Ini yang tak uraikan di sini. Jangan sampai ini nular pada presiden yang lain. Yang sekarang lagi diubek-ubek berbagai masalah. Baik korupsi, baik yang lain dan sebagainya. Nah, yang sifatnya menasional dan diketahui rakyat yang pernah hidup waktu Presiden Pak Harto itu memimpin, itu banyak yang ya sangat intimidatif dan sebagainya lah. Oke, tak lanjut bantahan berikutnya, Pak. Fokus ke situ. Argumen penguat pemerintah yang keempat. Indonesia sampai di titik sekarang itu jasa para presiden sebelumnya. Iya toh Pak Pras. Loh, andai Pak Harto hanya menjabat presiden 2 periode, tahun 1968 sampai 1978, mungkin negara ini sekarang jauh lebih maju loh. Ya tak anggaplah dia berkuasa 32 tahun. Nah, korupsinya juga ugal-ugalan. Tetap korupsinya ini ada remnya itu, rodok ngampet, pasti Indonesia bisa lebih sejahtera. Tinggalan privat yang sekarang tidak bisa dinikmati negara, termasuk masyarakat Papua itu sebagai salah satu contoh. Sebagian kesulitan rakyat sekarang ini yang mereka sebagian ekses, imbas, efek berbagai kebijakan buruk Pak Harto dalam 32 tahun memimpin. Buktinya apa?
1998 terjadi krisis ekonomi, hancur, lalu terjadi reformasi. Ini dipadakkan saiki kita negara yang sangat luar biasa, apa piye? Luar biasanya di mana? Malah tambah buruk. Kalau negara tambah buruk, berarti presiden yang kemarin juga memberikan kontribusi buruk. Loh Pak Menseks dalam menyodorkan atau menjelentrehkan fakta, menjabarkan, jangan ditutup-tutupi lah. Ini tidak dimaksudkan ngelek-elek Pak Harto loh saya, ini membicarakan faktanya. Apapun Pak Harto itu Presiden Republik Indonesia yang pernah memimpin kita. Wong dia wis almarhum, ngapain harus di wis elek-elek kan, tidak perlu. Tidak pula mengingat-ingat yang kejelekan-kejelekan. Salah kalau menyimpulkan begitu. Kebijakan seorang pemimpin yang buruk, yang merusak, yang menyengsarakan rakyat tetap harus diingat agar pemimpin-pemimpin di masa depan tidak mengulangi. Lagi malah harap enak sing ngulangin. Ya salah satu tadi, pemimpin terkorup di dunia ini yang harus kita pahami. Nah, kasus-kasus yang tidak tuntas harus disodorkan biar kebijakan negara nggak salah. Dan lagi-lagi Anda berkaitan sama kebijakan sebagai pemimpin, mau itu yang positif, negatif, ya harus didokumentasikan, disimpan, dibuat sebagai sejarah proses bernegara di bangsa kita, dan tidak dilupakan gitu aja. Bangsa besar itu selalu belajar tidak hanya dari keberhasilan, tetapi juga dari kegagalan pendahulunya. Nah, yang terakhir, yang kelima, latar belakang biar pemerintah berencana ngasih gelar pahlawan nasional itu yakni, katanya loh ini, jadi presiden ini gampang. Tidak mudah jadi presiden. Nah ini Pak Prasetyo Adi melanjutkan juga dengan kalimat, jumlah penduduk besar, masalah yang dihadapi dan tantangan yang tidak mudah. Maka jadi presiden itu tidak mudah. Nah ini Pak Menseks ini cara Anda memperlihatkan atau nutupi sesuatu. Elek Pak. Ya namanya presiden, kuwi ora dodolan bakso. Bukan dodolan kacang hijau Lombok. Atau jadi ojol. Ya jadi presiden genah angel loh. Enggak gampang. Tetapi susah-susahnya, sesulit-sulitnya, seberat-beratnya jabatan presiden. Lah kok Pak Harto betah menjabat 32 tahun tanpa henti. Iki berat apa ora ini loh. Berperiode-periode, hampir 7 periode sampai 32 tahun. Dengan durasi jabatan selama itu, menghilangkan kesempatan dua presiden yang lain. Ini bila diukur dengan batasan masa jabatan presiden sekarang 2 periode aja loh, terus leren loh. Lah wong dadi presiden 32 tahun saja. Karepe isih terus kok. Jadi presiden seumur hidup kok. Loh apa Pak Menseks lupa itu? Pak Harto mandek sebagai presiden itu dari demo rakyat, protes mahasiswa, tuntutan kita semua. Dia tidak meneruskan jabatannya bukan atas kesadaran dirinya. Apa Bung Pras lupa juga cara berkuasa Pak Harto yang sempat bikin presiden yang kemarin. Nyoba nambah periode sekali lagi jadi 3 periode. Iki kok ya meh padha lho. Lah inspirasi si mantan presiden kemarin itu mau perpanjang masa jabatan dan nambah periode 1 kali. Lho nek dudu mergo contoh sebelumnya lalu dapat inspirasi dari siapa, undang-undangnya mengatakan 2 periode selesai. Lho para pelaku korupsi ugal-ugalan yang mempraktekkan nepotisme atau kekancan di proyek juga kong kaling kong sesama pelaku kejahatan di pemerintah. Siapa contohnya? Ya masa Orde Baru. Dan masa kemarin 2 periode itu banyak pengamat lebih ugal-ugalan daripada masa Orde Baru. Baik cara-cara korupsinya, baik cara-cara KKN-nya, baik cara-cara merusak demokrasi dan konstitusi. Lebih ugal-ugalan, lebih rusak saat itu. Ya. Jangan itu semua buat kita tutup mata Pak Menseks, pura-pura tidak pernah tahu, gak inget. Ngono loh. Supaya dipahami nih. Nah, bagi generasi milenial, Gen Z, anak-anak muda, jangan asal kasih dukungan. Banyak membaca sejarah. Jangan hanya melihat
kulitnya aja. Hanya melihat kesan aja. Perkara usulan pahlawan nasional buat Pak Harto, kalian mesti banyak baca, nyari informasi yang valid. Supaya Anda sebagai generasi muda itu tidak tertipu. Sudah ada gerakan pula loh, petisi tolak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dan buat Om Begawan ya belum tahu nih. Harus mengatakan apa. Satu-satunya presiden atau pemimpin yang menerapkan dosa turunan. Ya Pak Harto. Padahal dalam tradisi di kebudayaan di agama yang namanya dosa atau kesalahan. Itu tidak bisa diturunkan ke anak. Tanggung jawabnya dewe-dewe. Nah dulu zaman Orde Baru. Wah berat banget bagi keluarga yang distempel begitu. Ya. Anak PKI turunannya nggak bisa apa-apa, disingkirkan, dimajirnalkan dan sebagainya. Waktu itu semua anak cucu pelaku atau yang masuk dalam organisasi terlarang PKI di KTP ditandai ada stempelnya, sehingga susah itu. Apa risiko yang ditanggung anak, istri keponakan dari anggota PKI yang melakukan di organisasi? Harusnya tidak ada hubungannya. Itu dikatakan sebagai dosa turunan. Ora kalah karo Korea Utara. Sing korupsi bapaknya sing dipateni keluargane. Cilokon. Lah mereka nggak bisa jadi pegawai negeri. Nggak bisa daftar TNI Polri, nggak bisa jadi caleg atau wakil rakyat dan seterusnya. Kerja di swasta aja kayaknya juga nggak bisa. Isone ya wirausaha sendiri. Bertani, pedagang. Nah bila usahanya rame, itu biasanya para pelanggannya diteror, ojo tuku kono, ojo itu tersangkut dan sebagainya. Didatangi aparat. Kepala desa juga ikut-ikutan negur juga. Parah banget waktu itu. Seolah-olah atau kesannya semua keturunan PKI nggak boleh hidup di negara ini. Makanya banyak lansia-lansia yang ex anak cucu PKI pada ganti warga negara, pindah ke negara lain. Ya nek pepunden atau leluhur mereka di organisasi PKI ya itu ya wong top, tokoh utama. Kadang ada yang mung elon-elon, mung perkara diduding ikut-ikutan. Keturunan mereka kena imbas juga. Sementara yang disebut ideologi komunis itu adanya di pikiran dan sulit buat mematikan ideologi itu pada zamannya. Dan salah untuk mengartikan. Ada pula sejarah yang dibelokkan. Sampai Bung Karno jelang akhir hayatnya. Itu juga disia-siakan sama pemerintah. Dia seorang proklamator ya. Mendirikan bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka. Ya oleh Pak Harto. Kita paham tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini. Tapi anggar kesalahan itu bukan bersifat kemanusiaan loh. Nah mungkin Begawan secara pribadi nggak masalah. Namun cara berkuasa, mempertahankan kekuasaan, itu melebihi batas dan melanggar demokrasi. Apalagi merusak konstitusi. Padahal sudah sejak dahulu negara ini menganut demokrasi. Dan demokrasinya Pancasila. Di zaman Pak Harto, demokrasi Pancasila itu seolah-olah seakan-akan demokratis. Kenyataannya malah sebaliknya itu. Jumlah partai dibatasi. Semua PNS dan pemerintah harus nyoblos partai kuning. Yang berani kritik pemerintah diteror dan intimidasi. Bahkan dihilangkan nyawanya. Media massa dikontrol. Kalau melanggar diberedel, kita nggak boleh atau tidak bebas mendirikan organisasi. Dan pembatasan-pembatasan lain. Wes intine, nek memang membongkar kebobrokan zaman Orde Baru, sedino ora rampung. Lah tentu Pak Harto punya jasa. Kita tidak lupa sejarah itu. Tapi bila ditaruh timbangan nih, jasa dan kerugian negara maupun rakyat yang mengalaminya, boboknya jomplang. Maka kita, ya oke lah. Menolak pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan presiden kedua kita, Bapak Muhammad Soeharto. Semoga kita tetap menghormati dia sebagai presiden kedua. Tetapi gelar pahlawan nasional itu sangat berat untuk kita penuhi. Itu ya, jangan salah paham. Itu kritikan masukan dari Om Begawan. Salam Begawan, salam ngempol. Jangan lupa subscribe. Dadah.